Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pembelajaran, lakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Siapkan alat tulis dan buku siswa dengan baik. Simaklah video pembelajaran hari ini dengan seksama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Hari ini di kelas Beni ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Kita akan belajar bermain peran tentang kisah anak gembala dan serigala. Bagaimana cara memerankan tokoh dongeng yang baik? Nah, di sini cara memerankan tokoh dongeng yang baik itu ada 4. Yang pertama, sebelum memerankan tokoh, kegiatan awal yang perlu kita lakukan adalah membaca dan memahami teks pada dongeng. 2. Menghayati watak tokoh yang ada untuk diperankan. 3. Mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. 4. Membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara. Yuk kita simak kisah dongeng anak gembala dan serigala berikut. Kalian juga bisa memerankan tokoh dongeng anak gembala dan serigala bersama teman-teman kalian, atau dibantu orang tua di rumah. Kalian bisa memerankan salah satu tokoh dalam dongeng anak gembala dan serigala. Simak kisah dongeng anak gembala dan serigala berikut. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana? Serigalanya di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba." "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!"
anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Sumber www.rumahDongeng.com. Pesan yang terkandung dalam dongeng anak gembala dan serigala adalah kita tidak boleh berbohong pada orang lain. Semisal kita sering berbohong ketika kita jujur, orang lain tidak akan percaya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersikap penolong karena suka membantu teman. Tulislah 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Seperti contoh berikut ini. Bagian tengah diisi nama teman kalian. Bagian luar diisi dengan sifat-sifat. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.